ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang kedua dari pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali yang populer dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pertama telah kita jelaskan beberapa pembahasan pendahuluan seputar jual beli. Mendahulukan atau menjelaskan ucapan penulis Kitabul Buyu'. Bab yang pertama di sini dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, babu syurutihi wa ma nuhiya anhu. Bab tentang syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang dari bentuk-bentuk jual beli. Di kandungan bab ini ada dua pembahasan pokok. Yang pertama tentang syarat-syarat jual beli. Yang kedua tentang bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Bentuk-bentuk dari jual beli yang diharamkan. Di dalam bab ini penulis menorehkan banyak hadits, kadang terkait dengan syarat jual beli dan kadang terkait dengan pembahasan jual beli, bentuk-bentuk yang diharamkan, dan kadang sebagian hadits terkait dengan kedua-duanya. Dikatakan di sini babu syurutihi, bab syarat-syaratnya. Kalau dikatakan Kitabul Buyu' harusnya dikatakan babu syurutiha. Kan begitu. Al-Buyu' jama'. Dan di sini dimufradkan. Jadi harusnya dikatakan babu syurutiha wa ma nuhiya anha. Tapi penulis memilih untuk memakai syurutihi, mungkin boleh lihat pada asal jual beli itu cuma satu. Yang banyak itu adalah hukum-hukumnya dan bentuk-bentuknya. Dan beliau di sini ingin menerangkan tentang syarat jual beli secara umum dan ingin menerangkan tentang apa-apa yang dilarang dari jual beli tersebut. Baik, jadi ini mempertajam ya kata-kata yang dipakai oleh penulis atau kalimat yang dipakai oleh beliau di judul bab. Sebelum saya baca haditsnya, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang definisi asyurut. Apa itu syarat-syarat? Kan dikatakan bab syarat-syarat jual beli. Apa itu syarat? Asyurut jama' dari syart. Secara bahasanya jama' dari asyart dalam bahasa Arab. Asyart itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-alamah. Artinya adalah tanda. Iya. Artinya adalah tanda. Ketika disebutkan tentang hari kiamat, Allah berfirman, faqad jaa asyratuha.
padahal telah datang tanda-tandanya. Sebut asyrat. Nah, dia bermakna tanda. Adapun secara istilah, syarat itu adalah ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Syarat itu apa yang mengharuskan dari tidak adanya hal yang disyaratkan, dan mengharuskan dan tidak mengharuskan dari adanya syarat itu adanya yang disyaratkan atau tidak adanya yang disyaratkan pada zatnya. Ini agak rumit ya. Nah, gimana? Mudah atau rumit? Dengan contoh akan lebih jelas. La yalzam asyarat, syarat itu begini. Ma yalzam min adamihil adam. Contoh. Belum kita bahas syarat jual beli. Contoh sholat. Wudu, taharah, itu apa? Syarat sholat. Ma yalzam min adamihil adam. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak ada pula yang disyaratkan. Tidak ada pula yang perlu syarat. Jadi kalau contoh tadi, apabila tidak ada wudu, maka itu mengharuskan tidak adanya sholat. Sholatnya tidak syah. Jelas ya? Itu syarat namanya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Tapi kebalikannya, adanya wudu itu tidak mengharuskan dia sholat. Iya. Karena saya berwudu, tapi tidak mesti saya sholat, kan begitu. Tidak mesti saya sholat. Mungkin karena itu belum waktu sholat, dan mungkin ada sebab lain. Ya, adanya sholat di situ mungkin bukan karena wudhu saya, tapi mungkin karena masuk waktu. Masuk waktu juga adalah syarat. Jelas ya? Bagaimana adanya wudhu, saya berwudhu, tidak mesti dikatakan sholat itu tidak ada pada adatnya. Mungkin sholatnya waktu itu belum dilakukan karena memang belum masuk waktunya, atau karena di waktu terlarang kalau itu sholat sunnah. Itu yang disebut syarat. Jadi syarat itu sesuatu kalau dia tidak ada pula perkara yang perlu syarat itu. Kalau dia ada, maka ada pula hal yang perlu syarat tersebut. Nah, itu secara global yang memudahkan untuk memahami. Kalau dibilang syarat sholat, apabila syaratnya ada, sholatnya syah. Syaratnya tidak ada, sholatnya tidak syah. Syarat jual beli, apabila syaratnya ada, syarat jual belinya menjadi apa? Syah. Apabila hilang syaratnya, maka hilang pula keabsahan jual belinya. Ya, ringannya begitu untuk dipahami. Walaupun di pembahasan usul fikih ada rincian lebih daripada itu. Baik. Itu definisi asyurut. Yang kedua, masih dari pembahasan syarat. Syarat itu dibahasakan oleh para ulama ahli fikih terkait dengan jual beli. Ada yang membahasnya terkait dengan sigohnya, bentuk ucapannya, terkait dengan dua orang yang bertransaksi. Kemudian ada syarat yang terkait dengan sesuatu yang kita
bertransaksi dengannya, apakah bentuk barang atau manfaat. Jadi kalau diuraikan, memang syarat-syarat itu banyak ya. Banyak. Sebagiannya menyebut lebih daripada 20. Yaitu pembahasan kalau ditimbang di seluruh mazhab fikih. Cuma di sini di kajian kita, di pembahasan jual beli ini, pokok yang ingin kita terangkan terkait dengan konteks pembahasan itu sendiri, ada 6 syarat yang perlu kita ketahui. Syarat yang pertama adalah adanya saling ridha antara dua orang yang bertransaksi. Ya, jual beli itu syah kalau ada saling ridha antara dua orang yang bertransaksi. Iya. Apa artinya saling ridha? Artinya dia rela menjual, dia rela membeli, bukan orang yang dipaksa. Bukan orang yang dipaksa tanpa hak. Bukan orang yang dipaksa tanpa hak. Nah itu kalau ada yang berkata ini saya sudah beli rumahnya si fulan. Bagaimana kamu membelinya? Iya. Saya bawa obor ke rumahnya. Terus saya tuangkan gas di depan pintunya. Terus saya bilang kamu jual ke saya atau tidak? Nah makanya dia jual ke saya. Berarti rumah ini sudah jadi milik saya. Ini syah atau tidak? Ini tidak syah karena dia paksa orang menjual. Walaupun dia sudah pegang, dia kasih uang. Berapa kamu minta harga? 500 juta. Memang dijualnya 500 juta sama orang-orang. Sudah saya kasih 600 juta ini. Tapi orang dipaksa, tidak boleh dia. Walaupun dia lebihkan harganya. Itu tidak syah dalam jual beli. Tapi ada orang yang dipaksa. Memang kaitannya dengan diri dia sendiri. Misalnya dia punya utang. Alat untuk membayarnya adalah mobil dia. Ya dia tidak mau jual mobilnya. Padahal dia kalau jual mobilnya bisa dia bayar utangnya. Maka ini boleh dipaksa. Tapi yang memaksanya itu bukan orang per orang. Itu urusan pengadilan. Dia bawa urusannya ke pengadilan. Dipaksa untuk dia menjual. Nah, kalau dipaksa oleh pemerintah nggak ada masalah. Jelas ya? Maka itu dipaksa dengan hak namanya. Makanya tadi saya katakan ridha antara dua belah pihak yang bertransaksi, bukan orang yang dipaksa tanpa hak. Bukan orang yang dipaksa tanpa hak. Dan syarat ridha ini dasarnya ada dalam Al-Quran, dalam hadits Rasulullah SAW. Dan disepakati oleh para ulama. Dan ini insya Allah akan datang rinciannya ya. Saya hanya mengglobalkan di sini. Karena syarat-syarat ini, syarat terperinci akan datang nanti di hadits-hadits yang kita akan kaji dari hadits-hadits di Bulughul Maram ini. Ya, ridha ini merupakan konsekuensi dari keadilan. Dari ruh agama ini. Agama ini dibangun di atas keadilan dan dibangun di atas insaf, menghargai hak orang lain. Makanya harus ada saling ridha antara keduanya. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan kelayakan di dalam bertransaksi. Bahwa orang yang dua belah pihak dalam transaksi, dua-duanya layak untuk melakukan transaksi. Ya, apa artinya layak melakukan transaksi? Artinya memang dia sudah pantas, sudah boleh melakukan transaksi. Nah, orang yang boleh melakukan transaksi itu ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama,
dia adalah seorang balik dan sudah balik. Yang kedua akil, dia waras. Yang ketiga hur, merdeka, bukan budak. Dan yang keempat rasyid, dia sudah bisa bertransaksi. Rasyid namanya. Ya kalau anak kecil jual beli itu nggak boleh. Ya kecuali kalau hal yang biasa ya, anak kecil pergi beli permen. Permen dia sudah tahu harganya berapa kalau anak kecil. Jelas ya? Ada sebagian anak kecil jago menawar. Kalau permen bisa. Tapi anak kecil pergi beli rumah, pergi beli mobil Mercy, nah ini nggak bisa ya. Itu syarat pertama. Dia balik. Syarat yang kedua akil, waras. Kalau orang tidak waras, nasyah dia bertransaksi. Oh saya sudah beli dari si fulan. Rumahnya dijual ke saya murah sekali. Berapa harganya? Cuma 1 juta. Ya. Kok bisa? Iya demi Allah dia jual ke saya 1 juta. Diperiksa ternyata dia di rumah sakit tadi. Jelas ya? Ya kalau dia tidak waras, itu tidak diperbolehkan. Baik. Yang ketiga, dia harus orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Ini di pembahasan dulu ya, kalau ada budak. Budak itu tidak boleh bertransaksi. Karena si budak dan hartanya itu milik tuannya. Ya kalau dia bertransaksi artinya dia tidak boleh memang. Harta bukan milik dia dan dia tidak punya hak untuk bertransaksi. Kemudian syarat yang keempat, orang itu rasyid. Sudah pandai mengukur, menimbang, sudah bisa menilai. Ya, bisa menilai. Nah, itu rasyid namanya. Karena ada sebagian orang tidak punya rusyd. Kalau ada duit di tangannya cepat sekali habis, gampang dia membeli sesuatu. Jelas ya? Ya kalau ada yang misalnya di tes dia transaksi, dia beli telur 1 biji dengan harga 1 juta. Nah ini bukan rasyid namanya. Sebab dia tidak pandai menggunakan harta yang ada di tangannya. Baik. Jadi orang yang membeli dan orang yang menjual, dua-duanya harus punya kelayakan di dalam transaksi. Jaizut tasarruf kalau bahasa Arabnya, jaiz at-tasarruf. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat terkait dengan sifat akadnya. Jadi akad itu apakah pada suatu barang atau suatu manfaat? Ya. Maka kemudian dari harga dan nilai barang itu disyaratkan mubahun nafa, adalah kemanfaatan yang dibolehkan. Ini syarat yang ketiga. Bahwa dalam jual beli itu hanya boleh pada hal yang pemanfaatannya dibolehkan. Pemanfaatannya dibolehkan. Jadi satu ada manfaat, yang kedua manfaat dibolehkan. Sebab kadang ada sesuatu punya manfaat, tapi manfaatnya diharamkan. Manfaatnya diharamkan. Seperti khamar misalnya. Khamar bagi orang tertentu kadang ada manfaatnya. Minuman keras itu, atau sabu-sabu. Kadang ada manfaatnya. Jelas ya, tapi itu manfaat diharamkan. Manfaat diharamkan. Iya. Jadi apanya hal yang ada manfaatnya dan manfaatnya mubah. Manfaat yang dibolehkan. Baik. Jadi mungkin kita akan lebih pertajam lagi nanti terkait dengan beberapa jual beli kucing, jual beli anjing pemburu atau anjing penjaga kebun.
Kita akan pertajam nanti di pembahasan itu. Baik. Yang keempat. Syarat yang keempat disyaratkan terkait dengan orang yang melakukan akad juga, ya, orang yang melakukan akad ini, orang yang menjual itu, dia pemilik atau diizinkan pemilik atau menduduki kedudukan si pemilik. Pemilik atau menduduki kedudukan si pemilik. Barang, dia pemilik barang. Orang beli pakai uang, dia pemilik uang. Dia sama-sama memiliki. Kalau dia bukan pemilik, dia menduduki kedudukan pemilik. Contohnya, wakil. Wakil bertindak seperti pemilik karena dia wakil, sudah diwakilkan. Jelas ya? Saya mewakilkan si A untuk membeli barang. Si A pergi membeli. Maka si A membeli boleh, sama kedudukannya seperti saya. Karena wakil saya. Yang kedua misalnya kedudukannya seperti pemilik adalah wali. Bagi anak yatim. Anak yatim itu ada walinya. Nah, wali ini kedudukannya sama seperti si pemilik. Dia juga bisa membeli, bisa menjual untuk kemaslahatan anak yatim. Ya. Orang yang beri wasiat. Orang yang diberi wasiat, maka dia bertindak itu diperbolehkan. Jadi maksudnya di sini dia pemilik atau kedudukannya sama seperti pemilik. Akan datang nanti hadits-hadits tentang syarat ini dan berbagai pembahasan terkait dengan masalah ini. Kemudian yang keempat, hendaknya sesuatu yang dilakukan transaksi padanya atau pada hal yang ditransaksikan itu mampu untuk diserahkan. Bisa untuk diserahkan. Iya. Saya beli beras 1 karung dengan harga 100.000. 100.000 ada uang saya bisa serahkan. 1 karung ada di tokonya si A yang si penjual. Maka itu nggak ada masalah, mungkin diserahkan. Tapi kalau saya berkata saya jual burung-burung yang lewat di atas baju rupa, itu bagaimana cara untuk serahkan? Jelas ya? Atau saya jual semua ikan yang lewat di sungai Jenek Berang, ya, itu bukan di dalam kemampuannya. Jelas ya? Untuk menyerahkan. Baik. Itu sudah berapa? 5 syarat. Kemudian syarat yang ke-6, hendaknya barang yang dijual dan harganya, barang yang dijual atau hal yang dilakukan transaksi padanya dan harganya dua-duanya dimaklumi. Harus dimaklumi. Jadi barangnya harus dimaklumi. Transaksi itu harus jelas barangnya. Jelas ya? Harganya juga dimaklumi. Harganya dimaklumi. Ya kalau ada yang berkata saya beli beras kamu ini 1 karung 25 kilo dengan uang yang berada di kantong saya. Nah, itu nggak bisa ya. Berapa di kantongnya? Kalau isinya 5.000 saja, ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus pada hal yang apa? Pada hal yang dimaklumi. Baik, ini 6 syarat pokok ya. Nanti kalau kita masuk di rincian jual beli nanti akan tampak ya 6 syarat ini betul-betul mewarnai pembahasan jual beli. Pendahuluan yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir, terkait dengan jual beli yang diharamkan. Pokok-pokok jual beli yang diharamkan itu kaidahnya kembali kepada 5 kaidah.
Kaidah yang pertama tentang haramnya kezaliman. Kadang jual beli diharamkan sebabnya karena kezaliman. Itu di banyak pembahasan. Baik, kaidah yang kedua karena ada riba. Diharamkan sebuah jual beli karena ada riba, dan akan diberi satu bab khusus oleh Ibnu Hajar pembahasan tentang riba di buku ini. Karena pentingnya masalah riba ini. Ini dari sumber pokok kenapa transaksi dilarang. Karena ada riba. Kemudian yang ketiga, seputar gharar dan jahalah. Karena adanya gharar, ketidakjelasan, dan hal yang tidak tetap. Hal yang belum diketahui. Ini kaidah yang ketiga. Ya. Karena itu dilarang menjual buah yang belum jelas kematangannya, sebab itu gharar. Oh, ini mangganya sudah mulai berbunga, oh sudah mulai besar. Ya. Ini berapa harganya? Dia tentukan taksir. Dia taksir ini kalau berhasil semuanya maka dia jumlahnya begini. Dia transaksi. Itu tidak diperbolehkan. Sebab belum jelas. Ya, dia taksir masih hijau. Sekarang sudah transaksi. Mungkin 2 hari lagi datang hama, habis semuanya, rugi. Tapi kalau sudah matang baru transaksi, ya itu lain lagi masalahnya. Sudah matang. Mau datang hama hari ini besok gak ada masalah, dia bisa langsung petik. Jelas ya? Itu sudah jelas. Baik. Karena itu akan datang nanti hadits disebutkan juga oleh Ibnu Hajar, larangan menjual janin yang berada di perut hewan. Anda tahu janinnya mau keluar hidup atau mati atau kayak gimana? Jelas ya? Iya. Kemudian yang keempat dari kaidah jual beli itu diharamkan karena khida dan khila, adanya penipuan dan khila, akal-akalan untuk menghalalkan hal yang haram. Yang keempat. Yang kelima, adanya mukhatarah wal kimar. Adanya mukhatarah dan apa? Kimar. Iya. Spekulasi yang bisa membahayakan. Diambil dari bentuk tantangan-tantangan, dia masuk ke dalam hal-hal itu bisa membahayakannya. Itu kimar namanya. Iya. Karena itu dilarang judi, seorang mengeluarkan duit, mungkin menang, mungkin kalah, sebab itu kimar. Dan kaidah jual beli itu saya sudah terangkan ya, dari ruh syariat kita, jual beli itu adalah penjagaan terhadap harta. Dan itu tidak menjaga harta dengan bentuk seperti itu. Itu membahayakannya. Karena itu dilarang. Ini 5 kaidah pokok ya, dari kaidah besar sebenarnya. Ya, telah diatur dengan sangat indah. Hadits yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini adalah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Rawahu al-Bazzaru wa sahhahahu al-Hakim. Kata beliau dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Ayul kasbi atyab.
Maka Nabi SAW menjawab, amalur rajuli biyadihi. Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang baik. Setiap jual beli yang baik. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Iya. Baik. Ada beberapa pembahasan terkait dengan hadits ini. Pertama dari sudut riwayat. Sahabatnya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau dari Bani Khazraj Al-Ansari. Dari orang Ansar. Ibu beliau itu adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubay, kepala kaum munafikin. Ya, di Madinah. Ya, beliau ini dari Al-Ansar. Dan hidayah itu subhanallah Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Kadang di sekitarnya, keluarganya, ada orang-orang yang sesat, menyimpang, tapi dia diberi anugerah masuk Islam, mengenal keislaman. Karena itu Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah sahabat Rasulullah SAW, masuk Islam. Ya, Rasulullah sendiri paman-pamannya banyak yang kafir dari paman-paman beliau. Ya, itulah hidayah ya. Bahkan Asia, istri Fir'aun, Allah pilih dengan keimanan. Baik. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, namanya Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. Al-Bazzar, penulis kitab Al-Musnad. Kalau dikatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar, itu berarti di musnadnya. Dan disahihkan oleh Al-Hakim, Masya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nama beliau Muhammad ibn Abdullah bin Al-Bayy Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, dari Naisabur. Dikenal dengan Al-Hakim As-Saghir. Al-Hakim As-Saghir. Iya. Tapi di kalangan orang belakang itu kalau disebut Al-Hakim, lebih populer ini Al-Hakim As-Saghir. Tapi kalau di kalangan ahli hadits di masa dahulu ada Al-Hakim Al-Kabir, penulis buku-buku tentang rawi-rawi ahli hadits terkenal. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ishaq. Al-Hakim Al-Kabir An-Naisaburi. Hadits ini dari sudut riwayat ada pembicaraannya terkait dengan sanadnya, ada bentuk kelemahan, tapi kandungan dari haditsnya itu memiliki pendukung-pendukung dari riwayat yang lain. Iya. Jadi hadits ini dari hadits yang dikuatkan di kalangan mayoritas ulama. Walaupun ada silam pendapat juga terkait dengan sahabatnya. Apakah dia Rifa'ah bin Rafi atau Rafi bin Khadij? Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan mana dari hadits ini. Hadits ini secara diraya, cara mananya, pada lafaz-lafaz kalimatnya dikatakan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tentang pekerjaan apa? Al-kasb. Al-kasb itu usaha ya. Seseorang yang dengannya dia bisa mendapat rezeki, itu kasb namanya. Itu kasb.
Kasb itu kalau dibahasakan, dia mencari rezeki, dia berupaya, dia bersungguh-sungguh, dia dapat. Itu kasb namanya. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan, pekerjaan apa yang paling baik, usaha apa yang paling baik, penghasilan apa yang paling baik, semuanya bisa diterjemah seperti itu. Ayul kasbi atyab. Atyab itu artinya yang paling thayyib. Yang paling thayyib. Thayyib artinya yang paling bagus. Yang paling afdal. Yang paling halal. Yang paling banyak berkahnya. Itu mana atyab. Maka Nabi SAW menjawab dengan dua hal. Yang pertama, amalur rajuli biyadihi, amalan seorang lelaki. Kata lelaki di situ itu percontohan atau mimbabi taglib, bukan artinya bahwa perempuan tidak boleh berdagang, tidak boleh berniaga. Tapi maksudnya seseorang yang bekerja dengan tangannya, itu yang paling baiknya. Iya. Yang kedua, wabain atau wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya. Kata bai' itu sudah saya terangkan ya, bahwa itu mengandung dua makna, bisa bermakna menjual, bisa bermakna apa? Membeli. Ya, setiap transaksi yang mabrur. Tiap transaksi yang mabrur. Dan saya sudah definisikan definisi jual beli pada pertemuan yang telah lalu. Ya, bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta atau manfaat, ya, dalam bentuk saling ridho. Mabrur, jual beli yang mabrur, dari kata barra, yabiru atau yaburru barran. Ya. Al-bar itu artinya orang yang jujur dan salih. Lawan dari al-aq. Al-aq itu durhaka ya. Ini bar, baik, berbakti. Jadi kalau katakan jual beli yang mabrur, jual beli yang baik dan salih, artinya jual beli yang tidak ada dosa di dalamnya. Tidak ada dusta, tidak ada penipuan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada riba, tidak ada hal-hal yang diharamkan. Tidak ada hal yang diharamkan. Baik. Jadi itu beberapa makna kalimat yang terkandung di dalam hadits. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan faedah-faedah yang dipetik dari hadits ini. Di awal hadits dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, usaha apa, pekerjaan apa, penghasilan apa yang paling baik? Ini pertanyaan para sahabat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ketinggian derajat para sahabat. Sebab mereka tidak bertanya pekerjaan semata kerja, tapi tanya yang tertingginya. Atyab, yang paling bagusnya apa? Yang paling baiknya apa? Iya. Kemudian yang kedua, hadits ini juga menunjukkan bahwa bekerja itu tidak bertentangan dengan kesolihan dan tidak bertentangan dengan agama seseorang. Jangan dia berkata kalau dia bekerja kurang tawakal atau kurang bergantung kepada Allah. Justru dengan dia bekerja itu bentuk dari tawakal.
Dan itu tidak bertentangan dengan makna tawakal. Kemudian di dalam hadits ini juga diterangkan bahwa pekerjaan yang paling baik itu seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Bekerja dengan tangannya sendiri. Dan ini telah didukung oleh sebuah riwayat di Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi." Tidaklah seorang itu memakan sebuah makanan yang paling baik melebihi apa yang dia makan dari hasil tangannya sendiri. Dari hasil tangannya sendiri. Iya. Dan dari hadits ini muncul silang pendapat di kalangan para ulama. Sebab kerja dengan hasil tangan itu kan banyak sekali. Makanya hadits ini dihitung dari jawami'ul kalim. Sebab bekerja dengan tangan itu banyak ya. Bisa bekerja dengan tangan menanam, bisa bekerja dengan tangan dia memproduksi sesuatu. Ya, seperti Nabi Daud, kerjaan beliau membuat baju besi. Nabi Zakaria pekerjaannya najjar, tukang kayu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengembala kambing-kambing sebagian penduduk Mekah. Bagaimana di buku-buku sirah dijelaskan. Iya. Itu bekerja dengan tangan. Makanya kata Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, usul al-makasib, pokok pekerjaan atau penghasilan itu ada 3. Az-zira'ah, pertama bercocok tanam, berkebun, bercocok tanam. Yang kedua at-tijarah, berniaga. Dan yang ketiga as-sana'ah, memproduksi, membuat. Iya. Dan para ulama beda pendapat di dalam apa yang paling utama dari 3 ini. Apa yang paling utama dari 3 ini. Mawardi sendiri memilih az-zira'ah, bercocok tanam. Karena bagi beliau itu lebih dekat kepada tawakal. Ya, dia cuma punya modal, tanah, bibit dia tanami, tunggu hasilnya dia jual, ada hasilnya dia pakai untuk makan, dia tanam lagi, tawakalnya lebih oke. Kalau menurut siapa? Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang disebut oleh Al-Mawardi di madhab Syafi'i, yang paling afdalnya adalah berniaga, tijarah, berniaga. Dan Ibnul Qayyim serta Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memandang bahwa amal yang paling afdal itu adalah berjihad di jalan Allah. Sebab darinya seorang dapat ghanimah, dia pakai hidup. Dia pakai hidup. Itu paling banyak manfaatnya. Paling banyak manfaatnya. Iya. Jadi mungkin kalau dilihat dari ucapan-ucapan para ulama, mereka menilai dari sudut tertentu. Karena itu oleh sejumlah ulama muhakkikin, mereka katakan bahwa yang paling afdal itu bagi seorang adalah pekerjaan apa yang mencocokinya. Apa yang mencocokinya. Itu yang paling afdalnya.
Itu mungkin lebih dekat ya, sebab kalau mau dibilang ini dan itu semuanya dilakukan oleh orang-orang salih, orang-orang baik. Ada yang sebagiannya pekerjaan para nabi, para rasul, ya. Bagian sahabat, mereka juga orang-orang baik dan orang-orang salih semuanya. Kalau begitu pekerjaan yang paling baik itu adalah apa yang mencocoki seseorang untuk dirinya. Kemudian di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa jual beli itu terbagi dua. Ada yang mabrur dan ada yang gairu mabrur. Ada yang mabrur, ada yang baik, mengandung bir, dan ada yang gairu mabrur, tidak baik, tidak mengandung bir. Tidak mengandung birrun di situ. Dan ini sisi pendalilan Ibnu Hajar membawakan hadits di sini. Beliau bukan sekedar ingin menjelaskan keutamaan bermuamalah, berniaga. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa jual beli itu ada syaratnya. Karena untuk sampai kepada jual beli yang mabrur, mabrur itu suatu sifat, harus terpenuhi syarat-syarat. Mabrur itu artinya tidak ada dosa di dalamnya. Artinya dia harus memenuhi syarat-syarat. Dan tidak boleh ada larangan-larangan, hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Iya. Jadi ini sudut pendalilan yang tampak ya dari penulis rahimahullahu taala membawakannya di sini. Bahwa jual beli yang mabrur itu harus terpenuhi ketentuan-ketentuan. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada penyempurna-penyempurnanya. Harus hilang penghalang-penghalangnya, hilang hal-hal yang merusaknya. Tidak boleh ada perkara yang diharamkan di dalamnya. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa bekerja dan beraktivitas itu dianjurkan di dalam agama. Sebab seorang muslim itu dia tidak dididik menjadi pengangguran. Itu bukan ciri seorang muslim. Orang muslim itu harus ada pekerjaan. Harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Kemudian di sini ada sudut dari pembahasan maqasid di penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, bahkan pada segala hal. Perekonomian itu harus ada gerakan, harus ada aktivitas. Jadi kalau semua penduduk negara ada aktivitasnya, maka hidup perekonomian negara akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat. Ya itu tidak mesti seorang itu punya banyak harta simpanan atau banyak tambang, tidak mesti. Karena Nabi SAW di awal keislaman bersama para sahabatnya, beliau bukan orang yang punya banyak harta, bukannya anak raja, bukan mewarisi warisan besar dari leluhurnya. Para sahabatnya juga banyak dari kalangan muhajirin berhijrah meninggalkan hartanya. Tapi di tangan mereka ada aktivitas perekonomian, mereka hidup. Ada yang mencari dengan kayu bakar, dia jual di pasar. Ada Abdurrahman bin Auf, dia cuma minta ditunjukkan pasar saja. Dia pergi ke pasar, nah lama pulang, sorenya dia sudah untung. Sepekan setelahnya dia sudah menikah. Sudah bisa mampu membayar mahar. Iya. Itu semuanya ada di dalam kehidupan, di dalam muamalah. Karena Islam itu adalah agama dan tata negara.
Islam adalah agama dan tata negara. Din wa daulah kalau bahasa yang dipakai oleh para ulama. Karena itu pensyariatan-pensyariatannya membangun ke sana. Makanya ketika orang yang berilmu itu memberikan sebuah ketentuan, dia melihat segala sudut dan aspek yang diperlukan oleh manusia di dalam hal itu. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga bahwa seorang itu dia menjaga dirinya, punya iffah dengan bekerja sendiri, dia punya penghasilan sendiri, itu selalu lebih baik daripada dia mendapatkan pemberian dari orang lain. Dapatkan dari pemberian. Baik, maka ini usul dari makasib ya. Cuman seorang itu sekali lagi dia hidup bentuk pekerjaan yang paling bagusnya untuk dia sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Karena itu Nabi SAW setelah beliau sebagai seorang Rasul, beliau tidak mengembala kambing lagi. Dan Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau adalah pemimpin umat Islam. Beliau tidak ada bekerja dengan berdagang di pasar dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah, malah seluruh perniagaan beliau tidak sentuh. Beliau hanya hidup dari gaji yang berasal dari Baitul Mal. Iya. Dan itu semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi yang Allah pilihkan untuk seseorang. Dan di dalamnya ada kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin. Iya. Tapi itu hal-hal yang dihalalkan, bentuk dari pekerjaan namanya. Bentuk dari pekerjaan. Nah itu di masa Umar ibn Khattab, para sahabat itu ada gajinya di masa Umar. Oleh Umar dibuatkan sebuah instrumen dari kegiatan ekonomi menghasilkan. Nah itu dipakai untuk menggaji para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Semuanya ada jatahnya diberikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Itu semuanya berasal dari mereka sendiri, ada pekerjaan mereka, hasil dan jasa mereka di dalam hal itu. Jadi seorang itu dia lihat untuk dirinya apa yang cocok, apa yang mudah baginya, itu yang paling baiknya, paling berberkahnya. Kalau dia terlalu ambisi, selalu ada kesempatan dia majukan dadanya ke sana, dia kejar sampai ke ujung dunia. Akhirnya dia telantarkan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Itu kadang nggak bagus untuk seorang. Ya wallahu ta'ala alam.